Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kita masuk ke sebuah logika yang sangat awam, yaitu bahwa gunung itu adalah daerah tangkapan air hujan. Ketika hujan datang ke sana, gunung akan mengalirkan sebagian airnya dan sebagian lagi diresapkan untuk memberikan penghidupan kepada masyarakat yang ada di bawahnya. Nah, tetapi zaman sekarang ketika air hujan masuk ke dalam gunung, ditangkap di sana dibangunlah pabrik-pabrik yang kemudian mengalihkan aliran air itu bukan kepada masyarakat tetapi kepada galon-galon dan bungkus-bungkus mereka. Semuanya dimasukkan ke sana, kemudian dijuallah ke bawah ke wilayah-wilayah yang membutuhkan air karena air di sana tiba-tiba kering karena tersumbat oleh pabrik-pabrik di atasnya. Apakah dengan demikian perusahaan-perusahaan air mineral itu telah merusak lingkungan dan kemanusiaan? Yuk kita bahas di video ini. Bermodal uang 150 juta rupiah, Pak Tirto itu membangun pabrik penyulingan air di Bekasi. Apa yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya untuk menjual air mineral dalam kemasan itu kepada masyarakat yang tentu saja pada waktu itu belum terpikirkan oleh siapapun, dan ini dianggap sebagai bisnis yang mentok. Karena apa? Karena setiap orang di Indonesia pada waktu itu sudah mendapatkan jatah air bersih untuk keluarganya setiap hari. Kan pada waktu itu budayanya adalah masyarakat kita itu mengambil dari pam atau dari dalam tanah atau dari dalam sumur, kemudian mereka rebus di dapur mereka dan jadilah air siap minum untuk satu keluarga. Nah, tetapi lambat laun mulai muncul atau mulai terlihatlah keunggulan-keunggulan Aqua. Di antaranya adalah bahwa itu praktis. Itu kan dibotolin doang. Jadi orang-orang yang kerja proyek, orang-orang olahragawan, kantoran yang semacam itu, mereka tidak usah lagi ngerebus air gitu ya, nggak usah nahir air. Cukup membeli dan kemudian mendapatkannya. Karena itulah sedikit demi sedikit Aqua mulai dikenal oleh pangsa pasar Indonesia dan semakin lama semakin bersinar. Menyadari bisnisnya menguntungkan, kemudian Pak Tirto membangun lagi pabrik penyulingan di daerah-daerah tertentu hingga akhirnya sampai sekarang kita kenal. Kalau kita baca misalkan Aqua, kita akan mengetahui dari mana air ini didapatnya, dari Gunung Anu begitu. Dan sejak saat itu pula lah pengekor-pengekor Aqua itu mulai makin banyak, mulai makin menggeliat karena mereka berpikir ini ternyata adalah jual beli yang sangat menguntungkan. Kita ngambil air, kemudian airnya dijual kepada masyarakat dengan menjual kepraktisan. Dan akhirnya sekarang kita tidak bisa memastikan seberapa banyak perusahaan air dalam kemasan yang seperti ini, karena banyak sekali, yang legalnya banyak, yang ilegalnya juga sangat banyak. Tetapi kita setidaknya mengetahui bahwa Aqua sebagai pionir itu menjadi merek dagang yang menjadi top leader dalam pangsa pasar yang seperti ini. Dan ini pula lah yang akhirnya memunculkan disclaimer di video ini. Jadi sejak sekarang sampai berikutnya, yang saya maksud dengan Aqua itu adalah segala jenis air minum dalam kemasan, karena masyarakat kita biasanya menyebut yang pionir itu atau yang paling terkenal itu sebagai produknya. Jadi yang semacam ini disebutnya Aqua botol gitu ya, Aqua galon, apapun mereknya, pokoknya mereka menyebutnya seperti itu. Nah, tapi seiring suksesnya perusahaan-perusahaan air minum dalam kemasan semacam ini, semakin banyak pula kritikannya, khususnya dari para aktivis lingkungan. Misalkan di tahun 2013 itu ada konflik yang terjadi di Bandar Lampung atau di Lampung. Pada waktu itu ada sebuah perusahaan yang namanya adalah Handali Hygien. Nah, si perusahaan itu menyatakan akan memprivatisasi satu tanah yang sangat besar, yang tanah itu adalah daerah resapan air, daerah yang memiliki tabungan air yang sangat besar. Mereka mengatakan akan membangun perusahaan penyulingan air dalam kemasan. Apa yang kemudian terjadi adalah seandainya perusahaan itu beroperasi, maka itu akan mengambil jatah dari masyarakat dan tabungan air di sana itu akan tersedot habis. Diperkirakan oleh Walhi bahwa jika terus-terusan beroperasi, maka dalam 10 tahun sejak beroperasi, pabrik itu akan menghabisi seluruh jatah konsumsi air untuk wilayah Bandar Lampung, sehingga dipastikan orang-orang Bandar Lampung akan mengalami kekeringan. Karena yang memprotesnya Walhi, saya pikir ini memang harus diperhitungkan. Data-data mereka sampai sejauh ini sih saya pikir bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mari kita berpikir bersama-sama bagaimana ceritanya daerah resapan air yang bisa digunakan untuk 1-2 kota
yang biasanya menyuplai kehidupan mereka itu kemudian diprivatisasi, diambil oleh satu perusahaan air minum, kemudian airnya dijual. Jadi maksudnya perusahaan air minum itu telah menjual kesengsaraan rakyat demi mendapatkan keuntungan berupa air mineral yang bisa dijual. Tapi konflik yang lebih besar dan lebih terekspos justru terjadi sekitar 3 tahun sebelumnya di Banten. Kala itu perusahaan air mineral dalam kemasan ini berencana akan mengambil, memprivatisasi sebuah lahan besar di Padarincang yang menjadi sumber tabungan air minum warga. Apa yang menjadi masalah di situ sungguh-sungguh sangat besar. Walhi yang pada waktu itu protes keras itu menyatakan seandainya perusahaan ini benar-benar beroperasi, maka dia akan mengancam sekitar 6.200 hektar sawah yang dipastikan akan kekeringan, yang berarti ini akan menyebabkan sekitar 50.000 ton gabah per tahun yang didapatkan dari sana akan hilang. Ditambah lagi masalahnya adalah kalau sudah seperti itu, sawah sudah kering, maka petani-petani akan kehilangan penghasilan, sumber pendapatan yang akhirnya memunculkan masalah-masalah sosial. Maka dalam hal ini urusannya berhadapan dengan 3 sekaligus. Yang pertama itu adalah masalah lingkungan, kemudian yang kedua adalah masalah ekonomi warga, kemudian yang ketiga adalah krisis pangan. Pihak Aqua yang pada waktu itu sudah dimiliki Danone itu bersikeras bahwa mereka tidak merusak lingkungan, bahkan mereka turut menjaga lingkungan. Yang mereka katakan bahwa mereka akan menyedot air, hanya menyedot air yang ada 800 meter di bawah permukaan tanah, yang artinya tidak mengambil jatah dari rakyat. Cuman dipikir-pikir kalau memang seperti itu, maka itu akan mengancam lebih besar lagi, tetapi dalam jangka waktu yang lebih jauh. Mereka kemudian mengatakan bahwa aktivitas mereka itu dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air. Tetapi masyarakat dan walhi kemudian mengajukan ini ke pengadilan dengan menyatakan bahwa ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Emang berapa sih yang disedot sama Aqua selama ini dari dalam bumi? Ya, data misalkan tahun 2014 itu menyebutkan bahwa mereka telah menyedot dan memasarkan sekitar 15 miliar liter air dalam waktu 1 tahun dan terus bertambah dengan percepatan sekitar 8% per tahun. Artinya sekarang tahun 2001 Baraya hitung saja per tahunnya naik 8% dari tahun 2014 itu sekitar 15 miliar liter. Nah, dan itu adalah data yang resmi. Maksudnya kita sekarang mengetahui bahwa banyak sekali toko-toko air galon di pinggir-pinggir jalan yang itu mereka tidak resmi, dalam artian mereka cukup bermodal truk tangki, kemudian datang ke pegunungan mengambil air dari sana seenaknya, kemudian balik lagi dan menjual kepada masyarakat. Nah, begitu. Jadi dalam kondisi ini kita harus memperhatikan sesuatu yang sangat keruh di masa depan, yaitu bahwa kita sekarang mengetahui bahwa curah hujan di Indonesia itu semakin lama semakin menyusut karena kerusakan lingkungan, sekitar 3% per tahun. Nah, ditambah dengan masalah yang seperti ini, maka kita akan mengalami krisis air di masa depan. Ada banyak sekali lembaga-lembaga yang telah mengeluarkan data bahwa kita terancam krisis air di masa depan. Bisa jadi Bandung atau Jakarta itu menjadi seakan Arab Saudi panasnya di masa depan. Tetapi kan ini tidak menjadi perhatian kita semua. Kita adem ayem dengan kondisi seperti ini karena melihat bahwa semua nampaknya masih baik-baik saja. Tapi sepenuhnya keluhan ini sepihak dan dalam perspektif yang satu gitu, yang tunggal. Maksudnya begini Baraya, seandainya people power menang atas elit global, seandainya rakyat itu menang perjuangannya melawan perusahaan-perusahaan air minum dalam kemasan seperti itu, memang apa yang terjadi kan itu sama sekali bukan sebuah solusi. Misalkan bahwa seluruh perusahaan aqua semacam ini itu ditutup karena mereka telah merusak alam misalkan. Maka apakah rakyat Indonesia mau kembali ke zaman sebelumnya di mana mereka ngambil air dalam tanah, kemudian nahur air di dalam kantor-kantor mereka dan kemudian meminumnya bersama-sama? Apakah kantor kepresidenan bersedia untuk tidak minum aqua galon tetapi kemudian ngerebus air tanah seperti sebelumnya atau air pump sebelumnya? Kan masalahnya adalah seperti itu. Jadi ceritanya adalah ketika datanya sekarang ada sekitar 15 miliar liter air kemasan yang terjual, itu artinya itu adalah kebutuhan masyarakat setiap hari. Kalau mereka kemudian dihentikan dari membeli air itu
itu karena pabriknya ditutup, maka yang terjadi adalah mereka tetap akan mengebor air atau mencari air atau melakukan apapun yang dibutuhkan untuk mendapatkan air seperti yang sebelumnya mereka dapatkan. Akhirnya apa? Mereka akan mengebor air dari dalam tanah juga, dan itu ya sama-sama merusak lingkungan, karena kalau sama-sama semuanya ngebor air dari dalam tanah dan mengkonsumsinya, ya cadangan air tanah akan menjadi habis. Ditambah lagi masalahnya akan menjadi semakin ruwet. Karena apa? Karena mereka menehernya dalam panci, merebusnya, yang itu berarti menambah konsumsi bahan bakar gas, atau itu akan merusak lingkungan lebih parah karena menghasilkan polusi yang lebih tinggi. Kan seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang dilematis. Dalam satu sisi kita memang menyadari bahwa perusahaan-perusahaan itu sebagian atau seluruhnya itu telah merusak lingkungan, tetapi di sisi lain bukan itu masalahnya. Seandainya mereka berhenti, air itu adalah kebutuhan setiap manusia, lebih penting daripada BBM dan lain-lain, sehingga mereka akan mencarinya dimanapun mereka akan temukan. Jadi masa rakyat harus mangap gitu, mendongak ke atas, kemudian buka mulut untuk mendapatkan air hujan setiap kali hujan turun untuk mendapatkan air? Kan nggak seperti itu juga. Dan kalau misalkan kita membicarakan bahwa solusinya adalah air pump, air PDAM itu, karena di situ airnya adalah air yang diambil itu adalah air permukaan dan tidak merusak lingkungan. Ya, masalahnya adalah bahwa air itu adalah air yang tidak dikelola dengan baik karena tidak ada perhatian serius terhadap hal itu. Jadi sampai sejauh ini perusahaan air negara itu hanya bisa memberikan jatah air kurang dari 50% atau setengah dari warga negara Indonesia. Jumlahnya sangat sedikit. Kenapa seperti itu? Karena ribet dan seringkali kualitas airnya kotor dan seringkali itu airnya mendet-mendet, banyak keluhan, tagihannya aja yang naik dan sebagainya. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena tidak banyak orang yang berpikir ke arah sana. Jadi kalau misalkan kita melihat kampanye pilkada, kita melihat ada isu-isu yang digoreng soal korupsi, soal sembako murah, soal BBM dan sebagainya, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang berpikir soal air bersih dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa masyarakat kita dan pemerintah kita dan Dewan Perwakilan kita itu tidak terlalu risau terhadap ketersediaan cadangan air. Dan karena itu, maka perusahaan-perusahaan yang terkait dengan air itu adalah perusahaan-perusahaan yang diabaikan. Kan itu juga adalah masalahnya. Jadi ngomongin masalah terus, apa solusinya? Gini, Baraya, sebenarnya solusinya itu sederhana, tapi penerapannya agak membingungkan. Jadi maksudnya gini, berapa jatah air yang kita gunakan setiap harinya? Di Indonesia, per individu per hari itu rata-rata menghabiskan 160 liter air per hari per individu ya. Nah, kalau kita tengok Singapura, negara tetangga kita, itu ternyata hanya mengkonsumsi air 120 liter air per hari per orang. Yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita tuh boros air, kita bisa menghemat air dari yang selama ini kita konsumsi. Itu yang pertama. Jadi maksudnya, kalau kita sama-sama seluruh Indonesia itu berperan bahwa kita harus menghemat air, saya pikir ini akan menjadi salah satu solusi yang strategis. Kemudian yang kedua, solusinya adalah bahwa kita harus meningkatkan kesadaran kita atas air. Jadi maksudnya, dilihat dari kondisi geografis dan astronomis Indonesia, maka Indonesia adalah salah satu negara dengan kelimpahan air yang sangat luar biasa, sangat memadai karena curah hujannya tinggi dan sebagainya. Yang menyebabkan kita krisis air itu adalah perubahan lingkungan gara-gara rusak oleh manusia itu sendiri. Jadi misal seperti ini, gunung-gunung di Jawa, misalkan khususnya di Jawa ya, atau di Kalimantan dan sebagainya, itu sekarang banyak yang gundul, banyak yang habis, yang menyebabkan sumber mata air itu banyak yang akhirnya kering kerontang. Seandainya nih ya, seandainya seluruh perusahaan aqua di Indonesia itu nyedot air dari dalam tanah untuk memberi konsumsi kepada masyarakat Indonesia, itu tidak akan mengancam seandainya lingkungan kita itu masih tertata dengan baik dan asri. Seandainya gunung-gunung itu masih belum ditebangin, masih belum pada botak. Seperti itu. Tapi pada faktanya sekarang adalah villa-villa bermunculan di mana-mana, bahkan hutan di Bandung yang saya cintai itu, yang ada di utara sekarang, itu sekarang jadi kawasan wisata. Jadi daerah resapan airnya turun drastis akibat itu gitu. Bandung akhirnya menjadi lama semakin panas. Kalau satu daerah menjadi semakin panas, maka kondensasi di situ akan menjadi semakin susah. Kalau sudah menjadi semakin susah, maka semakin susah untuk turun hujan. Makanya saya sebutkan bahwa di Indonesia, khususnya di Jawa itu, penurunan curah hujan itu berkisar sampai 3% per tahun.
Yang jadi masalahnya apa? Yang jadi masalahnya itu justru adalah polusi dan kemudian alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Sekarang di gunung-gunung itu sekarang didirikan pabrik, didirikan rumah, didirikan apa, dan pejabat-pejabat di sana justru yang mengizinkan itu, bahkan mereka yang membuat jalan yang besar-besar di pegunungan-pegunungan itu. Kenapa seperti itu? Karena waktu mereka kampanye diminta sama masyarakat di sana, kami ini di gunung-gunung susah akses gitu, maka bikinkan jalan ya. Kalau dibikinkan jalan nanti kami akan pilih kamu. Kan pikirannya seperti itu. Jadi akhirnya ya gunung-gunung seperti itu sekarang sudah habis, sudah tidak ada lagi hutan, sudah susah lagi daerah resapan air dan sebagainya, sudah banyak sekali tidak terhitung jumlahnya sumber-sumber mata air yang tidak lagi bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di sekitar itu. Nah, kalau seandainya masyarakat itu memiliki kesadaran terhadap lingkungan yang baik, maka itu semua tidak akan terjadi. Kalau hutan-hutan tidak dibabat, kalau pejabat-pejabat tidak membuat villa-villa di tempat-tempat yang seperti itu, maka itu akan selesai masalahnya. Sekali lagi, seandainya pun 15 miliar liter per hari itu disedot dari gunung-gunung di Indonesia untuk kebutuhan masyarakat, maka itu tidak akan mengancam seandainya kondisi lingkungan di Indonesia itu baik. Ya, ini mau untuk membangun kesadaran aja. Mari kita berpikir sama-sama. Mari kita memproyeksi tentang masa depan. Jadi ceritanya begini Baraya, ketika Pak Tirto yang tadi itu mulai membuat Aqua pada tahun 1973, generasi sebelumnya dan generasi pada waktu itu orang-orang tidak berpikir untuk membeli Aqua. Kenapa? Karena air bersih melimpah di mana-mana. Nah, sekarang pikirkan di masa depan. Jangan-jangan di masa depan kita harus membeli udara kemasan. Karena udaranya makin kotor, makin apa. Jadi di masa depan kita harus membeli udara dalam kemasan, sama seperti orang-orang zaman dulu tidak berpikir bahwa air itu harus dikemasin. Apakah itu akan menjadi masa depan kita? Kalau memang seperti itu, maka kita akan menghadapi masa depan yang lebih suram. Jadi marilah kita berpikir dan membangun kesadaran agar kita terbebas dari bencana yang mungkin akan menghancurkan kita dan anak cucu kita di kemudian hari. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.